bahwasanya ada peristiwa di mana pelapor di Polsek Medan Barat terkait dengan kasus penganiayaan atau pengeroyokan, di mana antara pelapor di kami juga saling melaporkan dengan terlapor yang ada laporannya di Polrestabes Medan. Jadi awal kejadiannya itu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 18 di Jalan Karya, Gang Perdamaian, Kelurahan Karanggerobak, Kecamatan Medan Barat. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa sebenarnya hubungan antara pelapor dengan terlapor dalam kasus ini merupakan tetangga dekat, di mana memang informasi dari Babin maupun dari catering setempat sudah beberapa kali berkonflik dan memang sudah beberapa kali juga dilakukan mediasi, namun puncaknya di tanggal 3 November 2024 kembali terjadi perselisihan yang memang pada saat itu antara salah satu pihak memarkir mobil, kemudian terhalang mobilnya oleh motor dari pihak lainnya, terus kemudian pada saat itu diminta untuk memindahkan, namun pihak lainnya saat itu sedang ada kegiatan lain, meminta waktu, namun kemudian terjadi cekcok sampai akhirnya terjadi aksi saling pukul. Nah, disinilah antara kedua belah pihak saling melaporkan. Yang satu melaporkan di Polsek Medan Barat dan yang satu melaporkan di Polrestabes Medan. Di mana perkara yang di Polsek Medan Barat sendiri kami telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, di mana 1 orang dewasa saat ini sudah tahap 2 sudah kami limpahkan ke kejaksaan, dan yang satu memang dalam klasifikasi anak pelaku di bawah umur, dan saat ini dalam proses pemenuhan berkas P19 dari jaksa. Nah, untuk yang di Polrestabes Medan sendiri, sepengetahuan kami memang berkas juga sudah dilengkapi dan sudah vonis ada 4 orang tersangka di sana, di mana 2 orang lainnya saat ini masih dalam pencarian. Jadi kami dari Polsek Medan Barat menanggapi terhadap pemberitaan di media sosial tersebut. Kami melakukan proses penyidikan secara profesional. Mungkin rekan-rekan juga ketahui kemarin sempat dari pihak tersangka mengajukan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka, namun hakim menolak untuk seluruhnya. Jadi sudah hasil dari prapit sendiri sudah ditolak, dan saat ini kami masih berfokus untuk pemenuhan daripada P19 dari jaksa. Artinya dua-dua udah menjalani proses hukum? Dua-dua maksudnya yang mana? Dua laporan ini? Ya, dua-duanya saling berproses. Yang di kami Polsek Medan Barat berproses, begitupun yang di Polrestabes pun berproses. Bang, itu penganiayaan yang laporannya di sini sama yang di sana itu beda? Satu peristiwa. Itu satu peristiwa. Makanya tadi saya sampaikan bahwa peristiwanya saling pukul. Jadi di kami pun korbannya ada 3 orang korban, terus kemudian 2 tersangka. Kalau yang di Polrestabes korbannya ada berapa? Korbannya 1, tersangkanya ada 4 orang. Namun untuk yang di Polrestabes mungkin rekan-rekan bisa menanyakan langsung kepada penyidik yang dari Polrestabes. Di sini kan 2 kan Bang, yang 1 ditahan, yang 1 nggak ditahan Bang, itu gimana sih Bang? Jadi kalau yang prosesnya memang tadi kami sampaikan bahwa tersangkanya ada 2 orang, yang 1 dewasa dan yang 1 anak. Kenapa tidak kita tahan yang anak? Karena kami mengedepankan daripada undang-undang SPPA sendiri, yaitu kepentingan terbaik untuk anak, karena masih di bawah umur, jadi tidak kita tahan. Kalau yang 1 lagi udah sampai di mana Bang prosesnya Bang? Prosesnya sendiri perlu kami sampaikan, sudah kami kirim berkas, saat ini masih pemenuhan untuk P19 dari jaksa. Oke, siap Bang. Bang, itu karyawan Bapak? Yang dewasa? Oh, karyawan. Betul. Bang. Di sini korbannya ada 3. Apakah yang orang yang membuat laporan di Polsek Medan Barat itu adalah salah satu dari 4 tersangka yang ditetapkan di Polsek Medan? Iya. Buat laporannya sebelum ditetapkan di DPO? Iya. Oke. Jadi buat laporan, kemudian sama-sama berproses antara yang di Polsek dengan di Polrestabes, kemudian
masing-masing melakukan proses penyidikan. Saat itulah penetapan tersangka dari Polrestabes. Yang satu orang yang bikin laporan di sini itu belum ditangkap. Satu orang yang buat Yang DPO yang bikin laporan di Polsek itu belum ditangkap sekarang. Nah, itu dari Polrestabes Medan. Kami belum bisa menyampaikan. Yang jelas kami sudah berkoordinasi dengan Polrestabes Medan. Ketika memang sudah diterbitkan DPO, tentunya kalau sudah ini pasti akan diambil. Bang, itu kejadiannya tahun berapa Bang kira-kira Bang? Itu kejadian tanggal 3 November 2024. Duluan di mana bang, di Polsek atau di Polres? Untuk laporannya. Untuk laporannya Beda 1 hari dong. beda 1 hari. Duluan di Polres. Tahun 2004 itu Bang ya? 2024. Bang, bisa dijelaskan Bang di narasi yang viral itu kan menyebutkan korban jadi tersangka. Itu menurut dari Polsek Medan Barat gimana Bang? Bisa diluruskan Bang? Kalau dari kami, intinya kami berfokus dari masing-masing laporan ya. Artinya ketika ada kasus penganiayaan di mana antara pelapor dengan terlapor saling pukul, ya keduanya mempunyai hak untuk melaporkan di mata hukum. Artinya ketika memang kami dari pihak kepolisian bisa membuktikan bahwa di sana ada barang bukti dan alat bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan bahkan ditetapkan sebagai tersangka, tentunya kami berfokus ke sana. Dengan statusnya masih di bawah umur Bang, tidak mempengaruhi hukum ini Bang? Sesuai dengan undang-undang SPPA Bang, makanya ada beberapa ketentuan yang berlaku, salah satunya kami mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan. Sedikit klarifikasinya, karena yang di narasi itu kan dia ditetapkan jadi